Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Hanin, NIM 2019 1435666. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian membina pramuka dan syarat membina pramuka. Baik, pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian membina pramuka. Membina pramuka merupakan kegiatan memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan. Di sini adalah yang pertama adalah kepribadian, kedua adalah pengetahuan dan keterampilan, dan yang terakhir adalah kecenderungan atau keinginan serta kemampuan peserta didik sehingga menjadi manusia yang kreatif, inovatif, pelopor, dan mandiri. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan syarat penting dalam membina. Syarat penting dalam membina adalah pertama mengetahui sifat kejiwaan peserta didik, sifat-sifat anak usia siaga, penggalang, penegak, dan pendega. Yang kedua adalah mengetahui keinginan atau kebutuhan peserta didik. Yang ketiga adalah mengetahui latar belakang, budaya, sosial, ekonomi peserta didik. Dan yang terakhir adalah pembinaan harus menarik minat peserta didik. Di sini, materi pembinaan dapat dibungkus dengan lagu, tari, gerak, permainan, perlombaan, cerita, penugasan, bakti yang sesuai dengan perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. 4 anggota pramuka siaga yaitu yang pertama senang meniru, senang berdendang, bernyanyi atau menari. Yang ketiga senang dipuji atau mudah merajuk. Yang keempat suka menceritakan dan mengadu apa yang telah dialami dan dilakukan. Yang kelima yaitu rata-rata masih manja atau lugu. Yang keenam suka berbekal. Yang ketujuh yaitu sangat senang bermain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Jana, NIM 2019-14-3595. Saya akan melanjutkan materi dari yang dibacakan oleh Okta tadi. Cara membina siaga. 1. Dilakukan dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut. 2. Membina siaga adalah phase awal dalam pendidikan, maka sifat-sifat pembina siaga yang tidak bisa dicontoh oleh anak usia siaga harus tidak dimunculkan di pramuka. Misalnya, pembina merokok, membentak-bentak, berkata jorok, dan lain-lain. Materi pembinaan banyak dibungkus sehingga menarik, misalnya menceritakan sifat-sifat kepahlawanan yang perlu dicontoh dengan sosiodrama. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dina Anggraini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mutiara Jana. Yang keempat, sesuatu yang hayal baik untuk memupuk imajinasi siaga, tetapi jangan dilebih-lebihkan. Cerita tentang fabel, parabel baik untuk siaga. Dalam abad modern ini, baik apabila imajinasi tersebut dipadukan dengan teknologi. Kelima, permainan perang-perangan tidak cocok untuk kejiwaan siaga. Yang keenam, siaga harus diperkenalkan secara nyata. Bagaimana setiap hari berbuat kebaikan baik dalam latihan maupun melalui pesan pembina untuk melaksanakannya di rumah. Yang ketujuh, untuk melatih kreativitas siswa siaga, maka akan sangat baik mereka ditugaskan membuat lagu sederhana, tarian, menulis, menceritakan pengalaman atau mengarang, atau membuat yel-yel yang menyemarakkan kasih sayang. Kedelapan, kehidupan siaga itu ada diperindukan. Kesembilan, pembina lebih banyak ing ngarso sung tulodo. Yang keempat, sifat-sifat pramuka penggalang. Yang pertama, sebagian sifat-sifat siaga masih ada atau variatif masing-masing anak. Yang kedua, senang bergerak, senang mengembara. Yang ketiga, usil, lincah, senang mencoba-coba. Yang keempat, mulai menyukai lawan jenis. Yang kelima, suka dengan sifat-sifat kepahlawanan. Yang keenam, suara sudah mulai pecah atau parau bagi penggalang putra. Baiklah, di sini saya Tiara Rahmadani akan melanjutkan materi dari saudari Nadia Aprilia. Cara membina penggalang. Yang pertama, dapat menggunakan sebagian cara-cara membina siaga atau sifatnya situasional. Yang kedua, kegiatan yang menantang pengembaraan, hiking, climbing, camping. Paling
disukai penggalang. Namun demikian harus dipersiapkan dengan teliti faktor keamanannya dan tidak boleh terlalu sering dilakukan. Yang ketiga, kegiatan yang mengacu kedisiplinan sangat penting diberikan, misalnya berjenis-jenis PBB dan upacara. Yang keempat, reward dan punishment mutlak harus dilakukan dan ditegakkan. Yang kelima, kehidupan pegalang ada di regu. Oleh karena itu, kekompakan, kreativitas, dan disiplin beregu harus dipelihara. Yang keenam, membina lebih banyak ing madio mangun karso, atau di tengah-tengah membangkitkan kehendak dan semangat belajar atau bekerja. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu Tiara Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat penegak. Yang pertama, sudah mengenal cinta, mulai romantis, suka menentukan syair, puisi, dan lambang ungkapan hati. 3. Agresif mendekat lawan jenis, terutama usia penegak awal. 4. Sosialisasi diri dengan lingkungan dan tanggung jawab sosial mulai tumbuh dengan cepat. Selanjutnya yaitu mulai mencari identitas diri, keinginan kelompok sulit dirintangi, selanjutnya suka berdiskusi, bermusyawarah, dan selanjutnya pendapat sendiri kadang mulai dipertahankan sampai mati-matian, dan yang terakhir yaitu pengaruh teman sebaya sangat kuat. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Atima. 7. Cara membina penegak. Yang pertama yaitu perangkat struktur kepenegaan ditertibkan. Bila belum ada, dibentuk terlebih dahulu. Dewan Ambalan dibentuk dengan benar, tidak main tunjuk. Dimulai bertanggung jawab atas keputusan musyawarah dan menjalankan keputusan Dewan Ambalan. Selanjutnya, keinginan penegak yang kuat tidak dipatahkan, tetapi dijalurkan atau on the track. Memberikan kondisi lingkungan yang baik. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Tita Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Aulia, NIM 2019-1435-85 pada kelas 4O PGSD, mata kuliah kepramukaan, dosen pengasuh Dr. Haji Hendra Wijaya, sarjana agama Magister Pendidikan Islam. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Atima Redka, yaitu yang pertama, pada tingkat bantara penegak mulai dikondisikan untuk memperbaiki lingkungan yang kurang baik semampunya. Nah, pada tingkat laksana penegak dikondisikan untuk mengembangkan lingkungan ke arah yang lebih baik. Sudah mulai dikenalkan bagaimana learning by doing, learning to earn, dan juga learning to serve. Learning by doing itu adalah maksudnya belajar dengan melakukan, contohnya bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, dan juga learning to earn yaitu belajar sambil mendengarkan, itu contohnya mendengarkan nasihat-nasihat dari pembina dan menerapkannya. Kemudian learning to serve yaitu hidup untuk menjadi save, yaitu mengunci atau mengesave diri kita menjadi lebih baik lagi dan akan dikenang kemudian harinya. Dan selanjutnya itu untuk mempertahankan satuan terpisah di perkemahan, sebaiknya pembina menyerahkan tanggung jawab kepada pradana dan pramuka sanggaruma, namun harus tetap mengkontrol, tidak asal-asalan. Terima kasih. Saya rasa cukup sampai di sini penjelasan dari saya, yang akan dilanjutkan oleh saudari Marina Melenia. Baiklah, saya Marina Melenia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Tita Aulia. Cara memberikan kritik dengan sistem atau etika PIN kepada penegak diupayakan hanya sampai PIN saja. Yakini sebutkan positifnya, kelebihan atas program atau kegiatan yang telah dilakukan. Kemudian diinterpretasikan secara detail program atau kegiatan tersebut secara rasional. Biasanya penegak sudah tahu kelemahannya, namun biarlah penegak terpaksa belum tahu kelemahannya, baru dikemukakan negatifnya. Contoh kegiatan pendidik bagi penegak dan pandega yang paling lengkap adalah perkemahan Wirakarya. Pembina lebih banyak Tut Uri Handayani. Baiklah, di sini saya Rianita akan menjelaskan sifat-sifat pandega. Yang pertama, sebagian besar sifat penegak ada pada pandega. Yang kedua, pandega lebih berkonsentrasi pada kelompok diadik atau triadik, atau bisa disebut dengan kelompok duaan atau tigaan. Jarang sekali mereka secara bersama-sama melakukan kegiatan kemana-mana dalam jumlah 5 orang atau 10 orang secara bersama-sama.
Oleh karena itu, reka itu dibentuk cukup dengan 2 atau 3 orang sudah bisa. Yang ketiga, dalam berhubungan dengan lain jenis, pandega tidak seagresif penegak, tetapi lebih terbuka dibandingkan dengan penegak. Yang terakhir, memiliki kepemimpinan dan public service yang sangat menonjol. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Adisya Evana. Terima kasih. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Rianita. Untuk mempertahankan satuan terpisah dari perkemahan, pembina cukup menyerahkan tanggung jawab kepada perdana dan penyanderaan umum dalam apel pagi atau malam menjelang tidur. Biasanya mereka sudah saling mengontrol, tapi sering terjadi kalau ada penyimpangan di antara mereka saling melindungi pada norma atau nilai yang dianggap sebagai nilai baru. Baiklah, saya Dul Marwanti akan melanjutkan penjelasan dari saudari Adisya Evana, yaitu cara membina pandega. Yang pertama, sebagian besar cara pembina penegak dapat diterapkan untuk membina pandega. Yang kedua, fungsi kontrol pembina pada pandega harus jauh lebih kecil dibandingkan terhadap penegak. Yang ketiga, fungsi memberi motivasi kepada pandega untuk berkarya, menciptakan sesuatu yang baru dan bermanfaat lebih banyak. Yang keempat, program hasil keputusan majelis pandega adalah harga mutlak. Pembina tak perlu sok tahu untuk memperbaiki atau menyalahkan. Selanjutnya, yang kelima, pramuka harus dibina sesuai dengan minatnya untuk mengabdi dan berkarya melalui proses learning by doing, learning to earn, learning to live, living to service. Yang terakhir, learning by teaching. Nah, itu dia materi yang dapat saya jelaskan dan sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.